absen dengan NIM 3722156. Perkenalkan, nama saya Arno Marakim dengan NIM 3722145. Baik, perkenalkan saya Oktari dengan NIM 3722148. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Azahra dengan NIM 3722144. Perkenalkan, saya Miska dengan NIM 3722150. Perkenalkan, nama saya Julia Sakitri dengan NIM 3722141. Perkenalkan, nama saya Arinda Kapunggi dengan NIM 3722131. Perkenalkan, nama saya Ulia Ramadhani dengan NIM 3722138. Semoga kita akan membeli produk kami ya, sama-sama. Selamat siang Kak, mohon maaf minta waktunya sebentar. Ya Kak, selamat siang. Boleh ada apa ya Kak? Di sini kami menjual produk Dreadfruit. Sebelumnya apakah Kakak tahu apa itu Dreadfruit? Pernah dengar Kak, tapi kurang tahu apa itu Dreadfruit. Dreadfruit itu yaitu buah kering yang mana buah segar yang diolah dengan cara dikeringkan. Oh, kalau boleh tahu variannya ada apa aja ya Kak? Di sini kami baru menyediakan 3 varian, yaitu varian buah mangga, buah naga, dan juga buah stroberi. Di setiap varian memiliki khasiat dan manfaatnya masing-masing. Dreadfruit ini cocok untuk anak-anak yang kesulitan untuk makan buah segar atau seperti buah basah. Jadi kami menyediakan secara buah kering agar dipermudah untuk anak-anak memakannya. Oh, jadi buah kering ini bisa sebagai pengganti cemilan buat anak-anak ya Kak? Ya, betul sekali Kak, tapi bukan hanya untuk anak-anak. Buah kering ini cocok dikonsumsi oleh golongan usia, tapi tidak untuk bayi. Baik Kak, jadi untuk harganya perbungkusnya berapa ya Kak? Di sini kami hanya menetapkan harga 30.000. Buah kering ini sudah lulus BPOM dan juga sudah ada sertifikat halalnya. Jadi gimana Kak, apakah Kakak berminat untuk membeli produk kami? Boleh Kak, saya ambil satu yang varian buah stroberi aja ya Kak. Ini uangnya ya Kak. Terima kasih telah membeli produk kami Kak. Iya Kak, sama-sama. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, masuk. Ya, silakan duduk. Oh iya, ada keperluan apa? Jadi Ibu, dari laporan keuangan yang saya lihat, penjualan pada perusahaan kita itu mengalami penurunan. Kenapa perusahaan kita bisa mengalami penurunan penjualan? Kalau menurut saya Bu, adanya penurunan penjualan di perusahaan kita, hal itu disebabkan karena kurang gencarnya kita dalam bidang marketing. Dan selain itu, harga yang kita tetapkan juga kurang bersaing dengan para kompetitor. Baik, karena permasalahan ini cukup serius, jadi saya perlu membicarakannya terlebih dahulu dengan CEO. Baik, untuk tindakan lebih lanjutnya, nanti saya akan informasikan kembali. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Kalau begitu, saya izin pamit dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk.
Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Jadi begini, Pak, saya ingin melaporkan terkait dengan hasil penjualan kita yang semakin menurun. Yang mana laporan ini tadi diusulkan kepada saya dari manajer keuangan. Baik, untuk masalah ini mungkin kita perlu ada rapat dengan rekan-rekan yang lain. Nanti untuk selanjutnya untuk informasi rapat akan saya sampaikan di grup. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Saya izin kembali, permisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Direktur, kepada Bapak CEO, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan saya sekalian. Tujuan kita berkumpul pada siang hari ini yaitu bertujuan untuk membahas terkait penurunan penjualan kita pada bulan terakhir. Baik, bagaimana Saudari Miska terkait dengan penjualan kita beberapa bulan terakhir ini? Jadi begini, Bu, terkait penjualan kita beberapa bulan terakhir, penjualan kita mengalami penurunan secara drastis. Hal ini disebabkan karena kita kurang gencar di media sosial. Selain daripada itu, penurunan penjualan ini juga disebabkan harga yang kita tetapkan kurang mampu bersaing dengan kompetitor. Kompetitor tersebut menerapkan harga yang lebih murah dari produk kita. Sedikit tambahan dari saya, harga yang kita tetapkan kurang mampu bersaing dikarenakan mahalnya bahan baku dan teknologi yang kurang memadai, sehingga hal ini menyebabkan biaya produksi menjadi naik. Baik, izin Pak, Bu. Terkait dengan masalah yang kita alami, sebaiknya kita mencari pemasok dari petani langsung agar biaya produksi tidak terlalu tinggi dan harga produk kita lebih terjangkau oleh konsumen. Baiklah, saya sangat setuju dengan argumen yang diberikan oleh Saudari Julia, karena dari laporan keuangan yang saya lihat, memang ada peningkatan biaya produksi yang disebabkan oleh bahan baku tersebut. Jadi bagaimana Pak Arief selaku CEO di perusahaan ini dalam menanggapi masalah yang terjadi pada perusahaan kita? Baik, jika memang permasalahannya seperti itu, nanti manajemen pemasaran silakan cari solusi untuk memperkuat marketing kita di media sosial, dan juga kepada manajer produksi silakan nanti cari supplier lain biar biaya produksi kita lebih rendah lagi. Baik Pak CEO, di bagian bidang marketing kami akan meningkatkan kerjasama dengan influencer di berbagai media. Baik, nanti kami akan mengadakan survei untuk mencari beberapa supplier dari berbagai daerah. Yang mana hal ini akan menunjang aktivitas produksi kita dan untuk meminimalisir biaya yang keluar. Baik, terima kasih kepada Pak CEO dan juga teman-teman sekalian. Selanjutnya kita minta kepada Bapak Direktur untuk memberikan arahan kepada kita semua mengenai permasalahan yang terjadi pada perusahaan kita sekarang ini. Kepada Bapak Direktur, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan arahan atau tanggapan yang terjadi di dalam perusahaan kita. Dan sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri rapat pada siang hari ini dan bertujuan untuk membahas masalah yang terjadi pada perusahaan kita yang telah terjadi beberapa bulan terakhir. Baiklah, di sini saya akan memberikan arahan atau tanggapan tentang masalah yang terjadi di dalam perusahaan kita. Sebagaimana telah disampaikan oleh rekan-rekan tadi ataupun usulan-usulan tadi, itu pada intinya masalah yang terjadi di dalam perusahaan itu adalah masalah tentang omset ataupun pemasukan kita di dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi dari ide dari manajer permasalahan tadi itu saya sangat setuju dengan apa yang telah disampaikan tadi, dengan berkolaborasi, bekerja sama, bahkan untuk menarik pelanggan pun kita harus membutuhkan biaya untuk membayarkan influencer. Itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu
bertujuan untuk lebih memperkenalkan produk kita lagi kepada masyarakat. Dan tadi adapun dari penyampaian ataupun saran dari manajer produksi, itu dia akan mencari supplier dengan guna supplier tersebut tidak hanya terpaku kepada satu tempat, dan bahkan dia akan mencari dari berbagai tempat-tempat lain dengan guna seandainya dari tempat satu tidak ada suplai barang baku kita bisa mencari kepada daerah lain gitu, dengan tujuan untuk meminimalisir mungkin di dalam masalah kita tadi ada beberapa masalah, yaitu biaya produksi yang terlalu mahal atau terlalu tinggi dan mengakibatkan pihak kompetitor pun mampu mengasih harga ataupun menjual produknya yang sama dengan produk yang kita buat, akan tetapi dengan harga yang lebih rendah. Kita harus tahu dulu bagaimana kompetitor tersebut melakukan itu dengan menggunakan ataupun menetapkan harga yang lebih rendah daripada harga kita. Jadi alangkah baiknya kita untuk lebih mencari supplier yang lebih dekat dengan jarak perusahaan kita, agar produk yang kita buat dengan bahan baku yang ada di sekitar kita bisa meminimalisir dan bahkan bisa kita menyaingi harga yang diberikan oleh pihak kompetitor tadi. Nah, di sini saya selaku direktur di sini, saya cuma bisa mengarahkan kepada rekan-rekan kerja sekalian untuk lebih giat lagi dalam memproduksi produk kita. Kita benar-benar manajer itu ada beberapa manajer yang terbagi seperti manajemen keuangan, operasional, produksi dan pemasaran. Itu bukan seandainya kalau pemasaran sudah selesai dengan tugasnya, dan bahkan ada opsi untuk manajer lain itu boleh dikasih saran lagi gitu. Jangan terlalu terpaku dengan tugas apa yang kita pegang gitu. Kita mempunyai satu perusahaan dan bekerja sama untuk memajukan perusahaan kita tersebut. Jadi, yuk sama-sama kita meningkatkan lagi kinerja di dalam perusahaan tersebut. Ya, begitu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap kepada rekan-rekan kerja sekalian untuk lebih giat lagi gitu. Tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jangan sampai kita macet dalam pekerjaan kita gitu. Niatkan di dalam diri kita untuk memajukan produk kita untuk dikenal oleh orang-orang ramai, dan maka nanti insya Allah kalau seandainya kita mempunyai rezeki atau peluang yang lain, kita akan membuat yang sekarang buah mungkin kita jadikan besok menjadi sayuran, dan maka nantinya bisa kita jadikan hal-hal lain gitu. Dan maka produk kita akan berkembang sedemikian rupa dengan seiringan berkembang zaman. Sekian dari saya kembali lagi kepada manajer. Baik, terima kasih atas arahannya Bapak Direktur, dan juga terima kasih kepada Bapak CEO dan rekan-rekan kerja saya sekalian. Baik, pada rapat hari ini dapat kita simpulkan yang pada intinya di sini kita harus meningkatkan penjualan di dalam perusahaan kita, yang mana hal ini dapat kita lakukan dengan melakukan kerjasama yang baik, dan juga semoga perusahaan kita ini dapat bersaing dengan kompetitor lain. Dan untuk kedepannya, semoga apa arahan yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur dan juga Bapak CEO dan rekan-rekan sekalian dapat kita jadikan sebagai pelajaran atau dapat memotivasi kita ke depannya, agar perusahaan yang telah kita jalankan sekarang dapat berkembang dengan baik. Untuk itu saya cukupkan rapat kita pada siang ini. Saya selaku manajer di sini meminta maaf apabila ada salah kata. Untuk itu saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. Sekian dari penampilan dari kelompok 5. Kalau ada saran dan rekan-rekan mohon maaf. Kami mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.